visi misinya disebutin ya. Nggak disebutin gugur. Malam ini ada atau berlangsung pemilihan Ketua RT 07 di Pinang Mas, yaitu sebuah wilayah di Kademangan, Bapak semua, biar bisa duduk semua, maju Pak. Kelurahan Kademangan, Kecamatan Ya, Setu, Pak Yohan ada di tengah. Yuk, Tangerang Selatan. Nah, yuk Pak Ari, Pak Dekatot di depan, walaupun nggak ini nyopot. calonnya di depan itu. Silakan menyaksikan. Ada 3 calon. 100 orang atau belum nih? Ini calon-calon pemilihnya ini. Undangannya 140 soalnya. Ini saya hitung baru 30 sekian soalnya. Selamat malam Pak, siapkan kartu pilihan. Terima kasih dari Pak Tanida, Pak Arianto meluangkan waktunya untuk mengambil gambar dan video syuting rupanya ya. Ya, untuk menyaksikan siapa yang akan melaju di saat malam nanti. Bapak Ibu, para undangan serta kawan-kawan yang berbahagia, atas nama Ketua Pemilihan Ketua RT 07 Perumahan Pinang Mas, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman panitia dalam melaksanakan acara pemilihan Ketua RT 07 ini. Ketua RT sesuai perwal di Tangsel bahwa harus memiliki KTP Tangsel. RT itu adalah mitra kerja kami, mitra kerja RW dan mitra kerja lurah. Jadi tidak ada kata bahwa RT itu bawahan lurah, bukan. Kita adalah mitra kerja. Dan RT sebagai penyambung lidah dari warga terkait pembangunan di lingkungannya masing-masing. Dan sekarang alhamdulillah Perumahan Pinang Mas sudah bisa mengajukan pembangunan ke Pemda, baik itu secara melalui musrembang atau melalui proposal, karena Perumahan Pinang Mas sudah serah terima dengan Pemda. Kami akan menjelaskan terkait dengan aturan pemilihan. Seperti biasa, pemilihan itu pada prinsipnya sama dengan pemilihan pilkada atau pilgub, bahwa di dalam kertas suara itu ada 3 calon yang tertera di kertas suara, dan apabila pencoblosannya itu di luar kotak nama atau nomor calon, maka kami anggap itu tidak sah dan itu akan menjadi belangko. Barangkali ada tangannya yang gemeteran jadi bisa keluar dari jalur gitu, maka itu akan kami anggap tidak sah dan itu tidak bisa diulang kembali, karena kami hanya menyediakan 1 orang 1 surat suara. Kita sudah melakukan pemilihan RT, mungkin pada saat itu belum ada pedoman yang bisa kita ikuti, pedoman yang bisa kita laksanakan, sehingga kita mungkin masih menafsirkan sesuai dengan kebiasaan ataupun kesepakatan kita bersama. Tapi sejak kepemimpinan Wali Kota Pak Benyamin, kalau tidak salah, itu sudah dikeluarkan peraturan Wali Kota tentang pemilihan RT dan RW. Di situ sudah tertera jelas bagaimana tata cara pemilihan, persyaratan dan sebagainya. Nah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan sebuah pemilihan yang memang kemudian merujuk kepada sebuah pedoman yang memang sudah diresmikan oleh pemerintah, sehingga insya Allah apapun keputusan, apapun yang kita dapatkan pada hari ini, insya Allah ini punya landasan hukum yang kuat. Dan kegiatan malam hari ini juga menjadi sesuatu yang insya Allah akan memberikan langkah baru buat kita semua, bahwa dengan adanya pemilihan sesuai dengan peraturan wali kota, membuat suasana pemilihan ketua RT di lingkungan kita ini menjadi terasa berbeda. Kita kemudian punya calon secara terbuka yang kemudian diajukan ataupun dipilih oleh para warga, yang kemudian pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul dan kemudian nanti kita akan melakukan pemilihan bersama untuk ketua RT kita. Baik, acara selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu. Rupanya Bapak, Ibu, dan ketiga calon sudah mulai tegang. Apa? Kita pada tegang. Tadi saya beli stiker khusus untuk ketiga calon kita. Tolong Ibu ambilkan di kulkas. Permisi Ibu, khusus untuk pencalon aja. Saya tunggu. Sebelum kampanye dimulai, mereka kasih minum-minum dulu yang segar.
Alhamdulillah dikasih yang seger. Iya, kata Pak Eri biar gacor katanya. Ya, kan visi dan misinya. Bertanya kepada 3 calon. Misalkan kepada Pak Iwan Wahyudi, kepada Pak Yohan, atau kepada Iwan nomor 3. Nah, apa aja yang mau dipertanyakan, beliau nanti akan senang hati akan menjawab. Bisa ya Bu, Pak? Nanti akan pertanyaan 3 menit, menjawab kurang lebih 5 menit. Pertanyaannya diberikan untuk calon ke siapa dulu? Ya, terserah. Pertanyaannya ditunjukin buat Pak Iwan Setiawan. Keputusan panitia, warga Bapak bertanya. Harus ada pertanyaan satu, mungkin ketiganya menjawab biar retak. Baik, sorry, karena ini keputusan panitia, saya tidak mengizinkan. Keputusan panitia. Bagaimana mengatasi atau menanggulangi apabila ada warga yang misal berbulan-bulan tidak membayar iuran atau kas RT. Nah, itu bagaimana? Apakah ada sanksi? Gitu aja, Pak. Paling penting untuk kita memimpin sesuatu itu komunikasi. Itu jawaban terpentingnya. Komunikasi. Kita tuh memimpin, mau siapapun, mau calon apapun, seorang pemimpin tuh harus tahu karakter warganya masing-masing. Ini yang berat. Jadi pemimpin tuh yang berat itu. Harus kita menanggung karakter banyak orang. Jadi bagaimana cara kita pendekatan sama seseorang? Contohnya tadi yang dipertanyakan, kalau ada warga yang belum bayar kewajibannya, berarti kewajiban sebagai warga Perum Pinang Mas semuanya, contohnya kita harus pendekatan dulu sama dia. Kenapa beliau sudah lama tidak membayar iuran? Itu kan harus dicari alasannya. Pasti something, pasti ada sesuatu kenapa dia belum membayar kewajibannya. Karena memang kewajiban seperti itu kan gotong royong ya, wajib. Itu untuk kepentingan umum, kepentingan perumahan Pinang Mas juga, dari kita untuk kita, itu kan. Jadi ya caranya komunikasi sama warga tersebut, dipertanyakan kenapa kok nggak ngebayar, apa lagi kondisi keuangannya lagi kolab atau gimana kan gitu. Nanti setelah itu baru dicari solusi. Itu aja menurut saya, yang terbaik itu menurut saya. Jadi nggak bisa kita terus ujuk-ujuk jadi omongan, ngubrak-ngubrak, ayo bayar, maksa. Pada kenyataannya belum tentu realitanya dia punya uang gitu. Pokoknya yang terpenting itu komunikasi, yang kedua cari solusi. Bagaimana nanti untuk kedepannya dia bisa nyicil bayarannya. Itu aja. Makasih Bu. Yuk berikan apresiasi, tepuk tangan luar biasa kepada Bapak Setiawan. Mohon maaf, tadi belum dijawab, saya nanya juga, adakah sanksi apabila tidak berbulan tidak membayar? Baik, jangan lama-lama, silakan. Oke. Kalau sanksi itu nggak bisa langsung kita berikan sama seseorang yang mungkin kita tahu alasan kenapa dia tidak membayar. Jadi itu harus dirembuk dulu sama pengurus-pengurus lain, dirembuk dulu sama warga yang lain, baru kita ambil keputusan. Itu aja. Jadi Ibu berdiri Bu. Aduh. Berdiri. Saya mau bertanya ke Pak Yohan, visi dan misi untuk perumahan Pinang Mas. Visi dan misi untuk Pinang Mas. Yang saya tahu adalah sebagai RT itu sebagai wakil dari pemerintahan dari level terendah, RT bertanggung jawab untuk menampung aspirasi dari semua warga, kemudian sebagai penghubung dengan pemerintahan di atasnya, baik Pak RW, kemudian Pak Lurah, kemudian Pak Camat, dan juga
sampai ke wali kota dan bahkan sampai ke negara. Sehingga kalau ditanya visi misi, yaitu adalah meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu, yaitu Pak RT dari Pak Megi, kemudian Pak Wawan Setiawan, Pak Arifin, dan saya sendiri sebelumnya. Begitu mungkin Bu Sasa, mungkin ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan apresiasi buat Pak Iwan, calon kedua kita. Terima kasih Bu Sasa, Bu Eko atas pertanyaannya. Yang ketiga, nah, iya, yang terakhir, silakan. Apa yang akan dilakukan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di Perum Pinang Mas? Udah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Iwan Wahyudi, terakhir kampanye kita 5 menit dari sekarang. Tadi yang ditanyakan Bu Yohan terkait dengan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban ya. Sebenarnya ini adalah pertanyaan kita semuanya, karena kita semua adalah warga Pinang Mas. Ya, yang pertama terkait dengan kebersihan, ya kita alhamdulillah sudah difasilitasi oleh RT yang lama, yaitu pengangkut sampah Pinang Mas. Yang kedua, saya ingin nanti kerjasama Bapak Ibu semuanya program kerja bakti. Ya, program kerja bakti ini bisa nanti kita per bulan ataupun per 2 bulan. Ya, tidak hanya semata kita lihat yang ada di luar ya. Apabila nanti Bapak Ibu semuanya kerepotan dengan kondisi rumahnya yang perlu dibersihkan dan lain sebagainya, insya Allah kita bisa bersama-sama. Kenapa? Kita di sini adalah keluarga besar Pinang Mas. Jadi kita baik-baiknya ada rumah-rumah yang kosong nih, yang perlu mungkin kita bantu bersihkan ya, karena mungkin tidak terawat dan sebagainya, kita bantu seperti itu. Saya akan buat bank sampah. Ya. Bank sampah ini buat apa? Buat menampung sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan. Ya, bungkus-bungkus kopi yang ada di sebelah itu, saung itu luar biasa, bungkus kopinya kalau kita hitung sehari bisa berapa saset mereka keluarkan. Itu kita tampung, nanti bisa jadi tas-tas cantik yang nanti bisa dioptimalkan dari semuanya untuk hiasan di rumah minimal, ataupun nanti bisa kita jual ke berbagai daerah, itu bisa. Nanti akan upayakan seperti itu. Fungsinya apa? Tadi kalau memang ada kesulitan terkait dengan pembayaran sampah, itu nanti kita bisa optimalkan. Kenapa? Harapannya yang tadi kesulitan kita akan alihkan dari bank sampah itu sendiri. Dan juga ketika nanti terkumpul tabungan-tabungan sampah bagi semua yang berupa nanti wujudnya adalah uang, nanti bisa kita akan rekreasi bersama-sama, bisa. Setuju? Jelantah itu nanti pasti akan dibuang semuanya, dan dibuangnya ke selokan ya. Mulai nanti insya Allah kita akan manfaatkan jelantah ini. Saya potong 1 menit lagi Kita oke, dan selamat jelantah ini nanti kita akan buat menjadi sabun. Cukup baik, yuk kita sekali lagi apresiasi, tepuk tangan buat 3 calon kita. Ya, terima kasih. Yang pertama, kami dari panitia hanya akan menerima bapak atau ibu yang punya hak pilih berdasarkan undangan yang telah kami sebar. Dan apabila bapak ibu tidak memiliki undangan, maka kami tidak akan bisa menerima. Apabila dari ketiga calon ada yang draw, maka akan ada pemilihan putaran kedua. Dan di sini Bapak Ibu tentunya kami menyediakan kotak suara, dan ini kotak suara ini tidak bisa kami buka di awal karena memang terbuat dari kardus, dan mudah-mudahan Bapak Ibu percaya bahwa ini kosong. Ya, sepakat ya, ini kosong, tidak ada satupun surat suara yang masuk lebih dulu. Mantap. Undangan maju untuk masa depan. Oke, merdeka. Untuk selanjutnya kami akan serahkan kepada anggota panitia yang lain. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas waktu. Menyangkut masalah undangan Bapak.
Karena di sini tidak ada pemberitahuan kemarin. Mungkin banyak bapak-bapak yang sekarang tidak membawa karena lalai atau di kedua. Mohon punya kesalahan dari bapak kedua. Yang jelas harapan saya di sana tidak tertera nama dan tangan berdasarkan itu aja bapak. Di sini nggak ada keterangan. Benar nggak bapak? Karena saya pribadi tidak semuanya mengenal bapak-bapak semua, tetapi anggota panitia yang lain tentunya mengenal dari bapak-bapak sekalian. Dan itu yang akan menjadi acuan dari pemilihan ini. Kemarin ibu sempat bertanya, punya saya hilang. Nggak jadi masalah hilang, yang penting tanda tangan harus saya pegang. Aman. Gimana bapak ibu aman? Oke. Kalau nggak ada. Cuma kalau memang udah ada tangan ternyata nggak hadir, berarti ya memang nggak ada. Begitu Pak RW ya? Begitu Pak RW? Oke, bisa dimulai. Konsisten. Ini keputusan panitia. Begitu Pak Saiful? Yuk. Dan kami selaku panitia mohon maaf terkait tadi ada miskomunikasi terkait dengan surat undangan, tapi pada prinsipnya kami akan mencocokkan semua data pemilih dan itu juga sudah kami konfirmasi ke pengurus lama atau pengurus Pak RT dan Pak Jarimin terkait dengan warga yang memenuhi kewajiban dan pasti punya hak di Perumahan Pinang Mas untuk melakukan pencoblosan pada malam hari ini. Maju ke depan. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak. Loh, sambil menunggu Pak Saiful lanjut sekalian dipanggil. Iya. Biar mungkin berdiri di belakangnya. Langsung persiapan dua orang. Terima kasih. Langsung Pak Ibu. Dua orang. Panggil langsung panggil. Berikutnya warga Blok B nomor 1 Pak. Silakan Pak, maju ke depan Pak. Dua orang aja. Iya, baik. Kemudian Blok B nomor 2 Ibu Lauren ya, atau yang mewakili bisa masuk. Hari di Blok B nomor 4. Kemudian B1 nomor 1 Pak Muzakir atau yang mewakili. Kemudian Pak Rusianto Blok A nomor 6. Kayak nyantet kan. Kemudian Blok A nomor 8 Pak Bang Januri. Mohon maaf untuk pencalon karena ada tidak boleh diwakilkan ya. Dik, taikin bassnya dikit Dik. Mas, tolong taikin bassnya. Pak Yohan kali ya, mungkin bisa mewakili atau dengan Bu Yohannya? Enggak bisa diwakilkan karena ini permintaan 3 pencalon. Ketika dia menyoblos, dia minta dokumen. Mas Budi tolong dokumen atau Pak Ayub. Blok B1 nomor 5 Pak Idris. Berikutnya Blok A nomor 12 Pak Nasir Yazid. Kemudian Blok B1 nomor 6 yang lebih baik. Apa yang penting namanya. Ini Pak RW. Kan dipanggil dulu. Udah. Baik, terima kasih. Selanjutnya berikutnya Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ada hadir di sini. Ya. Masukin nih, tahan nih. Oke. Blok A1 nomor 7 Pak Dharma. Nyalip bae lurah ya. Blok A1 nomor 8 Pak Hadir yang sudah melaksanakan pencoblosan 49 hak pilih. Artinya masih ada yang belum hadir sampai waktu yang kita tentukan. Kita akan tunggu dulu. Para saksi dari ketiga calon untuk bisa melihat kotak
suara karena ini akan kita buka kotak suaranya. Ya, 52 suara termasuk Google Form yang 2 orang itu. Artinya yang melalui surat suara ada 50 surat suara. Dan ini harus sesuai dengan data yang masuk di daftar hadir. Baik, untuk para saksi silakan kita bongkar. Pak Ahmad, dibuka dulu. Ini nggak ada gemboknya ini, jadi bongkar paksa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Celengannya banyak nih buat ngaspal pinang mas. Silakan Pak Ahmad yang buka surat suara, saya menyebutkan. Nomor 2 sah. Nomor 1 sah. Nomor 1 sah. Untuk selanjutnya nomor 1 sah. Baik, penghitungan selesai, kita hitung yang ada di papan dulu. Yang ada di papan silakan dihitung. Dihitung. Itu sendiri suruh itu sendiri. Dari kita sendiri. 3, 5, 8, 4, 48, 48, 52. Wah, ada. Lulus nyogok begini nih. Oh ya, tidak ada tuh. Pas. Biasanya dinolin. Suaranya berapa? Oh baik, pengen tahu nomor 1 saudara Bapak Iwan Wahyudi mendapatkan suara 33 suara. Yang kedua Bapak Yohan mendapatkan 15 suara. Yuk paling ketiga Bapak Iwan Setiawan 4 suara. Totalnya menjadi 52 suara. Alhamdulillah. Yuk. Dan alhamdulillah malam ini penghitungan suara untuk Ketua RT 07 yang dimenangkan oleh nomor urut 1 yaitu Bapak Iwan Wahyudi. Kita semuanya di sini adalah keluarga besar. Jadi kita sudah diikat dalam keluarga besar Pinang Mas. Harapannya kita semuanya gotong royong. Bukan hanya saya nanti yang akan berdiri di sini, tapi harapannya kita semua bisa berdiri di sini membangun Pinang Mas lebih maju lagi. Yuk, bapak-bapak sekalian mengucapkan salam. Setelah salam menuju ke area prasmanan. Yuk, silakan serta ibu-ibunya nyambung. Selamat dan sukses atas terpilihnya RT berikutnya. Yuk, terus bapak langsung ke prasmanan. Fasilitas karambol nambahin. Bapak Corona. Iya. Iya Bang. Iya Bang. Mungkin mau diambil dokumen dulu. Ya Bang. Iya. Hah? Oh udah. Terima kasih. Bang Naga, terima kasih. Nanti dokumennya terakhir. Terima kasih. Pak Jarimin, terima kasih. Silakan. Selamat. Terima kasih, Pak. Wah, ya. Ayo Pak, makan Wah, dulu Pak. selamat. Sukses ya acaranya. Sukses. Acaranya selamat, mantap. Lagi belajar nih. Ya, sip. Wah, selamat. Wah, ini. Iya. Wes. Oh, mantep.